Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo anak-anak, kita mengamati. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel dan rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian dan rusa betina mendapat setengah bagian. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Perhatikan gambar. Gambar pertama adalah jumlah wortel. Ada berapa jumlahnya? Ya, ada 4. Dan gambar yang kedua adalah setengah bagian dari gambar pertama. Tadi gambar pertama ada 4. Jadi setengah dari 4 berapa anak-anak? Ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi setengah dari 4 adalah 2. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Gambarlah wortel sesuai dengan pecahan-pecahannya. Perhatikan gambar. Di sini ada berapa jumlah wortelnya? Ya, ada 6. Jadi setengah dari 6 berapa anak-anak? Atau 6 dibagi 2 berapa? Ya, 3. Jadi setengah dari 6 adalah 3. Jadi kita gambarkan masing-masing 3 wortel. Ini adalah setengah dari 6 wortel. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa menggambar dan kerjakan sendiri di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Coba kalian perhatikan gambarnya dan nilai pecahannya dengan baik. Lalu kalian cocokkan, kemudian kalian tarik garis. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ayo anak-anak, kita ke materi selanjutnya. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Setelah kalian mencari informasi tersebut atau setelah kalian bertanya kepada teman-teman kalian,
kalian bisa isi tabel berikut ini. Perhatikan contohnya. Baik, selanjutnya kita tulis hasil pengelompokan. Yang pertama, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang, kalian hitung ada berapa siswa, lalu kalian tulis jumlahnya. Yang kedua, siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang, ada berapa? Lihat tabel yang kalian kerjakan, lalu tulis jumlah siswanya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Misalnya, sikapku terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas adalah: pertama, menghargai pilihannya. Jadi apapun pilihannya kita harus tetap menghargai. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Kalau misalnya teman kalian tidak menyukai berkunjung ke kebun binatang, kalian tidak boleh memaksa. Yang ketiga, tetap berteman dengan rukun. Walaupun ada teman kalian yang tidak menyukai ke kebun binatang, kalian harus tetap berteman dengan rukun. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Ayo anak-anak, kita membaca. Bacalah dongeng berikut ini. Sebelumnya kalian dengarkan dan simak, ibu akan membacakan dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Genteng-genteng berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba
datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semua rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual. Akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertindak menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Selesai. Bagaimana anak-anak cerita fabel persahabatan gajah dan tikus? Sangat menarik bukan? Baik, selanjutnya ayo kita menulis. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Ayo anak-anak, masih ingat dengan kata sapaan, kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain. Misalnya, "Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan." Kata sapaannya adalah tuan. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.